lagi di Edwin Santoso Channel. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai aki mobil. Jadi, apa saja tipe dan jenis-jenis dari aki mobil, lalu bagaimana cara merawat aki mobil itu sendiri, dan sekaligus saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke saya terkait dengan aki mobil. Jadi, hal-hal apa saja yang perlu kalian perhatikan mengenai aki mobil? Simak terus video saya ya. Nah, jadi seperti yang kalian sudah ketahui bahwa semua mobil yang beredar di pasaran sekarang itu kelistrikannya ditenagai oleh komponen yang dinamakan aki. Jadi aki mobil ini sangat penting dan kritikal untuk kelistrikan dari mobil Anda. Jadi sebagai sumber tenaga untuk kelistrikan komponen-komponen listrik yang ada di mobil Anda. Jadi kita perlu juga tahu mengenai detail-detail dari aki mobil itu sendiri. Yang pertama adalah terkait dengan tipe-tipe atau jenis dari aki mobil. Jadi ada berapa macam sih secara umum tipe atau jenis dari aki mobil itu sendiri. Jadi secara umum aki mobil itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah aki kering, yang kedua adalah aki basah, dan yang ketiga adalah aki hybrid. Nah, apa sih perbedaan antara ketiganya tadi? Jadi kalau kita lihat dua yang pertama, jadi aki kering dan aki basah. Jadi sesuai dengan namanya, kering dan basah. Banyak orang yang salah paham bahwa aki kering itu sesuai namanya adalah kering dan aki basah sesuai namanya adalah basah. Padahal sebenarnya tidak benar-benar demikian, guys. Jadi aki kering itu sebenarnya tidak benar-benar kering. Maksudnya adalah aki kering itu tetap mengandung yang namanya air aki. Sama dengan aki basah mengandung air aki juga. Bedanya kalau aki kering itu lubang pengisian air akinya sudah disegel. Jadi untuk aki kering itu lubang pengisian air akinya sudah disegel dari pabrikan, sehingga kita sebagai customer itu tidak bisa mengisi sendiri air aki pada aki kering. Tapi aki kering itu sebenarnya tetap mengandung yang dinamakan air aki. Cuma bedanya aki kering itu lubang pengisian air akinya sudah disegel dari pabrikan, sehingga kita tidak perlu mengisi sendiri. Tidak perlu dan tidak bisa mengisi sendiri. Nah, kalau aki basah itu mengandung air aki, cuma lubang pengisiannya bisa kita buka, sehingga bisa kita lakukan penambahan air aki ke dalam aki basah itu sendiri. Jadi dua tipe aki tersebut itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda terkait dengan bagaimana cara merawatnya, lalu juga terkait dengan harganya. Nah, lalu aki tipe ketiga yaitu aki hybrid, itu adalah aki yang sebenarnya karakteristik dan harganya ada di tengah-tengah antara aki kering dan aki basah. Jadi kalau tadi kita lihat aki kering itu secara harga ini adalah tipe aki yang paling mahal, karena secara perawatan itu lebih simpel karena kita tidak perlu menambahkan air aki ke dalam aki kering. Sementara aki basah ini secara harga ini adalah yang paling terjangkau dibanding dua tipe yang lain. Nah, aki hybrid ini berada di tengah-tengah antara aki kering dan aki basah. Jadi secara harga dia tidak semahal aki kering, namun secara perawatan dia tidak sekompleks aki basah. Jadi itu 3 tipe yang ada terkait dengan aki mobil. Jadi aki kering, aki basah, dan aki hybrid. Gitu, guys. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara merawat aki itu sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi,
di tipe-tipe atau jenis dari aki mobil. Cara merawat aki itu tergantung dari tipenya. Jadi kalau kita sudah tahu ada aki kering dan aki basah dan aki hybrid. Nah, aki kering itu seperti yang sudah saya jelaskan juga, karena lubang pengisian air akinya disegel atau ditutup dari pabrikan, sehingga kita tidak bisa menambahkan air aki sendiri. Lalu bagaimana cara merawat aki kering? Aki kering tetap membutuhkan perawatan guys, tapi tidak sekompleks aki basah. Jadi kalau aki kering, yang harus kita lakukan adalah kita tinggal rutin servis berkala saja, mungkin tiap 6 bulan sekali. Pada saat servis berkala itu kita mintakan ke bengkel untuk melihat level kesehatan dari sel-sel baterai yang ada di aki kering. Cukup demikian. Nah, kalau di aki basah itu sedikit lebih kompleks cara merawatnya dibanding aki kering, yaitu kita harus rutin untuk melihat level ketinggian dari air aki yang ada di dalam aki basah. Nah, bagaimana cara melihat level ketinggiannya itu, atau bagaimana cara memastikan level ketinggiannya sudah sesuai? Jadi kalau kita lihat ke aki basah itu, di situ ada batas bawah dan ada batas atas. Jadi ketika kita melihat kasat mata, level ketinggian dari air aki itu harus berada di antara batas bawah dan batas atas. Jadi tidak boleh kurang, apalagi tidak boleh lebih juga. Jadi tidak boleh lebih, apalagi tidak boleh kurang dari batas yang ditentukan. Karena jika dia kurang dari batas bawah, tentu saja sel-sel baterai yang ada di dalam aki basah itu akan pelan-pelan akan mati gitu ya, karena tidak adanya air aki tersebut. Lalu ketika dia air akinya melebihi batas atas, nah yang ditakutkan adalah ketika lubang pengisian air aki itu Anda tutupnya tidak kenceng gitu ya, maka ketika mobil ada goncangan, ditakutkan air akinya ini akan tumpah atau akan meleber gitu guys, akan akan keluar ke komponen-komponen yang di sebelahnya. Nah, yang ditakutkan adalah ketika air aki ini tumpah keluar, maka jika dia mengenai komponen-komponen lain yang ada di kap mesin mobil, maka ini akan dapat menyebabkan adanya korosi. Jadi akan menyebabkan adanya korosi pada komponen-komponen mesin yang terkena air aki yang tumpah karena pengisiannya terlalu banyak tadi, dan Anda mungkin mengisi menutup tutupnya tidak kenceng gitu. Jadi makanya itu yang ditakutkan. Jadi lebih baik Anda mengisi air aki dan memastikan air aki level ketinggiannya di antara batas atas dan batas bawah. Jangan sampai melebihi batas atas, apalagi jangan sampai kurang dari batas bawah. Gitu guys. Nah, selanjutnya saya sering mendengar beberapa pernyataan di luaran sana yang menyatakan bahwa kita perlu menggeber gas atau kita perlu menekan pedal gas cukup dalam sebelum mematikan mesin untuk kebutuhan pengisian aki. Jadi untuk memperpanjang umur aki, saya mendengar beberapa statement di luaran sana bahwa kita harus menekan pedal gas cukup dalam sebelum mematikan mesin. Nah, pertanyaannya, apakah perlu kita melakukan hal tersebut? Nah, jawabannya adalah tidak perlu guys. Jadi kita tidak perlu menggeber-geber gas sebelum mematikan mesin mobil hanya untuk memperpanjang, yang katanya memperpanjang umur usia pakai daripada aki. Kenapa? Karena dengan kita menggeber gas atau menekan pedal gas cukup dalam, lalu kemudian kita matikan mesin mobil, yang ada itu malah karena ketika kalian menggeber gas, putaran mesin ini masih berada pada putaran tinggi, lalu kemudian kalian matikan mesin mobil, sehingga menyebabkan ketika putaran mesin itu masih berputar, yang mana masih membutuhkan pelumasan di situ ketika kalian mematikan mesin mobil,
pelumasannya kemudian hilang, sehingga pelumasan pada saat putaran mesin tinggi tadi tersebut tidak sempurna. Akibatnya gesekan-gesekan pada putaran mesin itu justru akan tidak mendapatkan pelumasan yang sempurna karena mesin sudah dimatikan. Nah, ini sangat beresiko untuk menyebabkan masalah pada mesin Anda, guys. Jadi alih-alih kita mendapatkan usia pakai aki mobil yang lebih panjang, namun kita malah mendapatkan masalah pada mesin mobil. Dan kalau kita lihat dari sisi biaya perbaikannya, jelas biaya perbaikan mesin mobil jauh lebih mahal daripada biaya pergantian aki mobil, aki kering sekalipun yang paling mahal gitu kan. Jadi oleh karena itu kesimpulannya, saya sangat sarankan kalian tidak perlu atau malah jangan menggeber gas sebelum mematikan mesin mobil. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah aki mobil dapat di-charge dengan sumber tenaga yang lain ketika kondisinya sudah lemah dan tidak dapat menyalakan mesin mobil? Nah, jawabannya bisa. Jadi, aki mobil itu dapat di-charge atau yang biasa kita sebut di-jumper ketika kondisinya sudah lemah dan tidak dapat menyalakan mesin mobil. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah seberapa efektif kita menjumper aki mobil ini? Nah, untuk menjawab hal itu sebenarnya tergantung dari usia pemakaian dari aki mobil kita. Jadi jika aki mobil kita kondisinya lemah karena dia sudah di luar usia pemakaian efektifnya, maka sebenarnya ketika kalian menjumper itu hanya menyalakan aki mobil secara sementara. Karena ketika nanti kalian matikan mesin mobil dan menyalakan kembali mesin mobil, maka aki tidak akan dapat dipakai kembali untuk menyalakan mesin mobil dan kalian harus menjumper kembali. Namun, jika aki mobil kalian itu masih dalam usia pemakaian aki mobil dan aki mobil kalian lemah hanya karena mobil misalkan jarang dipakai karena kondisi pandemik, jadi mobil banyak terdiam di rumah, tidak pernah kalian pakai untuk jalan atau kalian tidak pernah rutin panaskan gitu ya, maka ada kemungkinan aki mobil ini akan terdischarge dan sel-sel baterai yang ada di dalamnya itu bisa kehilangan daya listrik. Nah, jika aki mobil ini masih di dalam usia pakai efektifnya, maka ketika kalian jumper, nah jumper ini hanya akan mengecas sel baterai itu sehingga dia memiliki daya listriknya kembali, dan ketika nanti mesin mobil dimatikan gitu ya, lalu kemudian kalian nyalakan mesin mobil itu lagi, kalian tidak akan perlu menjumper kembali karena ketika mesin mobil dinyalakan, mesin sudah mengecas aki tersebut sehingga aki tersebut dapat dipakai di kemudian hari tanpa perlu kalian direpotkan dengan adanya mencas lagi. Itu terjadi hanya jika usia pakai daripada aki masih belum terlewati dan aki kondisinya lemah hanya karena daya listriknya terdischarge karena kalian jarang menyalakan mesin mobil. Namun balik lagi seperti yang tadi saya bilang, jika aki mobil usia pakainya sudah di luar usia pemakaian efektif, maka ketika kondisinya lemah dan kalian jumper, itu hanya sementara saja. Kalian harus sesegera mungkin membawa ke bengkel atau mengganti aki mobil kalian supaya kalian tidak selalu direpotkan dengan urusan jumper-menjumper aki mobil. Begitu guys. Nah, selanjutnya jika aki mobil dapat dijumper atau dapat dicas, lalu bagaimana cara untuk menjumper aki mobil tersebut? Nah, zaman dulu itu ketika kita mau menjumper aki mobil, yang harus kita lakukan adalah kita harus menelpon teman kita atau pihak bengkel
untuk kemudian meminta mereka membawa mobil yang kita gunakan sebagai sumber tenaga untuk menjumper aki mobil kita yang sedang bermasalah. Cara itu zaman sekarang masih bisa dilakukan, namun zaman sekarang sudah didukung oleh beberapa teknologi yang lebih update, sehingga kalian bisa menggunakan sumber tenaga portable yang banyak dijual di pasaran untuk menjumper aki mobil kalian. Jadi sekarang udah banyak dijual sumber tenaga portable guys untuk menjumper aki mobil kalian. Jadi sumber tenaga portable ini bahkan ada yang bentuknya seperti power bank, bukan seperti power bank, itu adalah power bank yang punya fitur untuk dapat mencharge aki mobil. Nah, ini sangat simpel sekali, jadi kalian tinggal memastikan membawa power bank itu, dan power bank itu sudah tercharge full, lalu sudah dilengkapi juga dengan kabelnya. Jadi ketika aki kalian lemah, kalian tinggal colokkan kabel tersebut ke aki mobil kalian untuk dilakukan jumper gitu. Namun kalian juga masih bisa melakukan hal yang dulu dilakukan, yaitu dengan memanggil teman kalian atau pihak bengkel untuk dilakukan jumper menggunakan sumber tenaga yang ada pada aki mobil mereka gitu. Nah, untuk melakukan jumper itu sendiri, yang harus kalian persiapkan, yang pertama tadi sumber tenaga yang kalian pakai untuk menjumper aki mobil kalian. Yang kedua, kalian harus persiapkan juga kabel jumper untuk menjumper aki mobil kalian. Jadi kalian harus persiapkan dua hal itu sebelum kalian menjumper aki mobil kalian. Begitu guys. Nah, untuk melakukan jumper aki mobil, ini kita lihat, saya ambil contoh dari aki mobil Mazda. Nah, yang pertama kita harus mengetahui di mana kutub positif dan di mana kutub negatif. Biasanya kutub positif ditandai dengan warna merah, namun jika tidak ada warna merah seperti ini atau warna merah sedikit seperti ini biasanya akan tertulis lambang plus. Ini artinya ini adalah kutub positif. Kutub satunya lagi ini adalah kutub negatif. Nah, ini kita lihat kutub negatif disambungkan ke bodi. Nah, pemahaman tentang kutub positif dan kutub negatif ini penting diketahui ketika melakukan jumper aki mobil. Jadi untuk melakukan jumper aki mobil, misalkan kalian menggunakan aki mobil yang lain untuk melakukan jumper ke aki mobil kalian, atau kalian menggunakan sumber tenaga yang lain seperti yang tadi saya bilang, kalian bisa menggunakan power bank dengan fitur charging aki mobil dan lain sebagainya. Maka yang pertama kalian lakukan adalah setelah mengetahui di mana kutub positif dan di mana kutub negatif, kalian harus mempersiapkan kabel jumper. Kabel jumper ini banyak dijual di pasaran guys. Jadi dia spesifik, ada seperti capitnya gitu di ujungnya. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah untuk kabel positif. Jadi untuk kabel jumper nanti biasanya juga ada dua warna, yaitu warna merah dan warna hitam. Warna merah biasanya kalian pakai untuk kutub positif, warna hitam kalian pakai untuk kutub negatif. Nah, jadi yang biasanya kalian lakukan adalah kalian colokkan kabel merah untuk kabel kutub positif itu. Yang pertama kalian colokkan satu ujungnya di sumber tenaga yang kalian gunakan untuk mencharge atau menjumper aki mobil kalian yang bermasalah. Jadi kalian colokkan satu kabel ujungnya di sumber tenaga yang kalian gunakan untuk menjumper, lalu kemudian ujung satunya lagi kalian colokkan di kutub positif dari aki mobil yang kalian akan jumper. Jadi yang pertama kalian colokkan adalah kutub positif terlebih dahulu, jadi kabel di kutub positif. Kalian colokkan dulu di sumber tenaga yang kalian pakai untuk menjumper, lalu kemudian ujung satunya lagi kalian colokkan di sini. Lalu setelah itu kalian ambil kabel hitam untuk kutub negatif, kalian colokkan di sini, lalu ujung satunya lagi kalian colokkan di kutub negatif di sumber tenaga yang kalian akan pakai untuk menjumper
aki mobil kalian. Nah, setelah itu dilakukan, kalian tinggal menyalakan sumber tenaga yang kalian pakai untuk menjumper. Jadi jika kalian menggunakan sumber tenaga itu adalah aki mobil yang lain, kalian tinggal menstarter aki mobil yang lain itu, sehingga aki mobil itu akan hidup dan akan bisa ada daya listrik yang bisa dipakai. Lalu kalian diamkan sekitar mungkin 1 menit, baru kemudian kalian nyalakan mesin mobil di aki mobil yang kalian jumper ini. Gitu guys. Jadi jika sumber tenaga yang kalian gunakan untuk menjumper ini memiliki kemampuan untuk menjumper aki mobil kalian, maka biasanya ketika mesin mobil ini dinyalakan, maka akan bisa menghidupkan aki mobil. Tapi balik lagi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ini tergantung bagaimana level kesehatan dari aki mobil kalian itu sendiri. Jadi yang perlu kalian perhatikan juga, sumber tenaga yang kalian pakai untuk menjumper mobil minimal memiliki kapasitas tenaga yang sama atau lebih besar daripada aki mobil yang kalian akan jumper. Lalu kemudian kalian juga harus mengetahui tergantung juga dengan bagaimana level dari kesehatan dari aki mobil kalian. Nah, tapi jika kalian sudah berhasil menjumper dan menghidupkan mesin mobil kalian, ada baiknya kalian langsung bergegas ke bengkel untuk mengganti aki mobil kalian, terutama untuk aki mobil yang sudah lemah karena usia pakai yang sudah terlewati. Karena jika tidak, jika kalian nanti mematikan mesin mobil, kalian akan harus berurusan kembali dengan jumper-menjumper ini. Jadi ketika kalian sekali menjumper dan kemudian kalian bisa menghidupkan mesin mobil, ada baiknya kalian segera ke bengkel untuk mengganti aki mobil kalian, terutama jika usia pakainya sudah melebihi usia pakai aki mobil. Nah, kemudian pertanyaan yang mungkin akan datang adalah berapa lama sih usia pakai efektif dari aki mobil? Jadi dari tadi saya sudah bilang berkali-kali usia pakai efektif aki mobil, usia pakai efektif aki mobil. Namun pasti kita akan bertanya-tanya, berapa lama sih usia pakai efektif mobil? Nah, untuk hal ini tidak ada jawaban pastinya guys. Tapi kalau berdasarkan pengalaman, usia pakai efektif aki mobil itu hanya berkisar sekitar 1-2 tahun. Jadi usia pakai efektif aki mobil itu hanya berkisar di 1-2 tahun. Di luar range itu ada kalanya aki bisa lemah atau butuh diganti. Jadi usia pakai efektif aki mobil itu antara 1-2 tahun. Jadi ada kalanya di luar range itu akan butuh pergantian aki mobil. Gitu guys. Nah, pertanyaan yang lain yang datang ke saya adalah terkait dengan apakah kita bisa melakukan pergantian aki mobil sendiri. Jadi kita sendiri melakukan pergantian aki mobil tanpa harus ke bengkel. Nah, jawabannya adalah bisa untuk sebagian besar mobil. Jadi untuk sebagian besar mobil, khususnya mobil-mobil Jepang, itu kalian bisa melakukan pergantian aki mobil sendiri di rumah kalian sendiri, atau pokoknya kalian sendiri yang melakukan pergantian tanpa harus datang ke bengkel. Asalkan yang perlu kalian perhatikan adalah aki mobil yang menggantikan aki mobil kalian yang lama itu secara kapasitas, secara daya listrik itu harus sama, dan dimensinya juga harus sama guys. Karena kalau dimensinya sedikit berbeda, mungkin kalian akan kesulitan untuk menaruh di tempat aki yang ada di kap mesin gitu. Tapi kalau kalian mengganti dengan mungkin merek yang sama persis, kalian untuk sebagian besar mobil Jepang kalian dapat mengganti sendiri. Nah, namun jika kalian pengguna mobil Eropa, kalian harus cukup hati-hati, atau mungkin
ada baiknya kalian tidak mengganti aki mobil sendiri, karena di kebanyakan mobil Eropa aki mobilnya ini terhubung dengan ECU dari mesin guys. Jadi ketika kalian mengganti aki mobil, kalian harus mereset ECU-nya itu, karena jika tidak mesin mobil tidak akan bisa dinyalakan. Jadi untuk pengguna mobil Eropa sebaiknya kalian datang ke bengkel resmi saja untuk mengganti aki mobil, karena pergantian aki mobil di kebanyakan mobil Eropa itu membutuhkan reset ECU. Jadi kalau mengganti aki mobil bisa kalian datang dengan aki mobil baru, tapi pergantiannya harus kalian lakukan di bengkel resmi untuk dilakukan juga reset ECU-nya. Jadi aki mobil kalian yang baru nanti bisa dipakai untuk menyalakan mesin mobil. Gitu guys. Nah, pertanyaan terakhir yang masuk ke saya terkait dengan aki mobil adalah adanya indikator aki yang menyala di MID. Jadi adanya indikator aki yang menyala di MID ini apakah menandakan aki sudah lemah? Nah, jawabannya tidak guys. Jadi jawabannya tidak. Jadi indikator aki berwarna merah yang muncul di MID itu menandakan bahwa aki mobil tidak tercas sempurna dengan putaran mesin. Jadi biasanya ketika mesin bekerja, mesin biasanya akan mencharge aki mobil. Nah, dengan adanya indikator aki berwarna merah yang ada di MID, itu menandakan bahwa mesin mobil tidak bisa mencharge aki mobil dengan sempurna. Kemungkinan besar hal ini dikarenakan karena penghubung atau atenuator yang menghubungkan antara mesin mobil, putaran mesin mobil untuk kemudian mencharge aki itu ada masalah. Jadi bukan dari akinya itu sendiri, tapi dari atenuatornya atau penghubungnya. Karena penghubungnya bermasalah, maka si mesin tidak dapat mencharge aki mobil dengan sempurna. Nah, tapi jika indikator itu menyala di MID kalian, bukan berarti kalian harus menganggap sepele karena ini bukan masalah aki lemah. Karena ketika mesin mobil tidak dapat mencharge aki, akibatnya aki tidak akan punya daya listrik yang mumpuni untuk menyalakan mesin mobil di kemudian hari. Jadi jika kalian melihat indikator tersebut di MID, maka kalian harus membawa mobil kalian ke bengkel terdekat untuk diperiksakan atenuator atau penghubung mesin mobil untuk mencas aki tersebut. Karena jika tidak, maka dikhawatirkan daya listrik yang tersimpan di aki itu bisa jadi turun drastis, sehingga ketika kalian nanti menyalakan mesin mobil, si aki ini sudah tidak punya daya listrik yang memadai untuk menyalakan mesin mobil. Jadi kalian harus segera membawa mobil kalian ke bengkel terdekat untuk diperiksakan kondisi atenuator atau penghubung dari mesin ke aki mobil tersebut. Gitu guys. Nah, demikian video saya mengenai aki mobil. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.